I got a lot on my mind, got some more on my plate. My baby got me looking forward to the end of the day. What you say? You and me, just forget about the past, throw it in the trash. What you say? You and me, live the life we never had, like we're never going back. Relax on my skin. This is love, I know it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu UMKM di daerah Jakarta Pusat. Nah, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Valdian Rizky Zainur bersama rekan saya yaitu Saya sendiri dari M. Muhammad Aksal. Boleh dilanjut? Saya sendiri dari Faizal Fiani. Saya sendiri Devi Arianti. dan satu teman kami yaitu Feran yang bertugas sebagai kameramen. Nah, kalian pasti penasaran kan kelanjutannya kayak gimana? Yuk langsung saja check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih ke kelompok 2. Nah, kita sekarang udah bersama dengan orang yang mengelola kedai kopi ini, salah satu ownernya. Nah, oleh karena itu bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Jessica. Saya salah satu dari co-foundernya Kopi Kopili. Di sini kita udah berdiri dari tahun 2018, jadi emang udah cukup lama sih. Oke. Jadi kita langsung aja ke sesi wawancaranya Mbak ya. Iya boleh. Untuk pertanyaan pertama, produk apa sih Kak yang sedang dijalankan dalam bisnis ini? Kalau saat ini sih kita sedang menjalankan bisnis di bidang food and beverage ya. Dan beverage. Tapi kita emang lebih berfokus kepada menjual minumannya aja. Mungkin kalau makanan kita baru ada snack-snacknya aja, tapi emang kita lebih fokus untuk minumannya. Untuk minuman ya. Iya. Lanjut. Baik, jadi gini Kak. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Kak, latar belakang bikin coffee shop ini tuh apa sih Kak? Oke, kalau untuk latar belakang sih sebenarnya emang agak lucu ya. Jadi kan kita co-founder, kita ada 3. Kita semua tuh punya interest sama kopi. Jadi itu kita kayak gimana kalau kita nggak bikin kedai kopi sendiri aja? Mungkin siapa tahu emang bisa jadi salah satu pemasukan juga. Jadi ya udah kita memutuskan untuk buka kedai kopi ini. Mungkin boleh diceritain sedikit nih Mbak, kenapa Mbak memilih bisnis coffee shop ketimbang bisnis yang lainnya kayak misalkan banyak kayak makanan gitu. Kebetulan kita memilih buat buka bisnis kopi ini di bidang food and beverage ini karena balik lagi kita punya interest ke kopi, dan juga seperti kita ketahui di belakang-belakang tahun ini kopi itu lagi naik. Iya. Kayak banyak nih kedai kopi yang buka di mana. Jadi kayak yaudah kita coba nih, ada peruntungan di sini, kenapa enggak? Karena anak muda kan pasti nongkrongnya kedai kopi Iya. gitu. Zaman Cari sekarang, tempat nongkrong, tempat ngerokok. Iya. Jadi biar dia bisa nongkrong lah sama teman-teman. Nah, kalau boleh tahu omset per bulannya berapa ya Mbak? Hands-nya aja gitu kurang lebih. Kalau untuk omsetnya ya kalau kita tahu sendiri kan ini lagi di COVID kayak gini ya, jadi omsetnya emang belum terlalu menentu sih. Untuk awal kakak merintis nih usaha Kopili Kopi, kan pasti customer belum terlalu banyak nih Mbak. Gimana sih caranya untuk menarik customer di sini? Kalau mau cerita balik lagi, sebenarnya dulu tuh kita belum ada di tempat kayak gini. Dulu kita masih gerobakan, masih yang beli itu di daerah Bino, sekitar yang beli tuh 2 orang, 3 orang kayak gitu, dan itu masih struggling banget. Tapi akhirnya kita coba untuk lebih iklanin lagi, bikin produk-produk baru, mungkin produk-produk yang lebih disukain orang, varian-varian baru, cari tempat juga yang memadahi, dan ya udah akhirnya sekarang kita udah berhasil di sini. Udah itu aja sih sebenarnya.
Kalau boleh tahu untuk minumannya nih apa sih yang jadi favorit di sini? Signature-nya itu apa? Kalau di sini signature-nya itu ada kopi aku sama ada kopi aku premium. Di sini ada dua, tapi untuk yang non coffee ini kita ada vanilla juga, itu sering banget dibeli orang. Ada juga yang coklat. Banyak sih, cuman emang mostly yang orang Kopi suka aku. order tuh ya ada 4 itu. Nah, boleh tuh guys dicoba minuman favorit di sininya. Baik nih Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara Kakak mengontrol agar target nih kopi ini bisa berjalan dengan mulus walaupun di masa pandemi seperti yang Kakak bilang tadi? Sebenarnya sih kalau untuk target tahunan kita tuh sebenarnya nggak ada target tahunan, tapi emang kita berusaha buat ngejalanin aja, buat ngasih yang terbaik buat customer-customernya. Kita lihat juga maksudnya sekarang tuh keadaannya lagi gimana, kita coba ikutin keadaannya, jadi emang kita coba berusaha ngasih yang terbaik aja Oh sih. iya. Itu kalau kira-kira berapa banyak sih produksi yang berkurang setelah adanya pandemi ini? Untuk produksi sendiri sih sebenarnya nggak ada yang berkurang segimana banget ya, Iya. cuman emang kemarin pas awal-awal sempat lockdown itu Iya, lockdown. berasa banget sih, Berasa bahkan banget. kita sempat sampai tutup waktu itu. Oh, seperti tutup yang Mbak ya? Tutup sebulan 2 bulan lah, tapi puji Tuhan alhamdulillah kita bisa buka lagi. Untuk usaha Kakak ini dari awal merintis sudah punya karyawan sebelumnya atau Kakak bersama co-founder tersebut? Kalau kita sih awalnya ada 1 karyawan, maksudnya kita emang dari dulu, dari hari pertama kita emang udah pakai karyawan, kita udah latih dulu karyawannya kayak gimana. Soalnya kan kebetulan kita juga ada handle pekerjaan yang lain, jadi kita emang pakai karyawan. Oke. Nah, selanjutnya jika dilihat dari masa pandemi nih, gimana sih cara kakak untuk menjaga bahan baku tetap fresh, aman dan berkualitas gitu? Untuk bahan baku sendiri kita tuh selalu memberikan bahan-bahan yang terbaik. Kalau misalnya emang sampai ada sesuatu atau produk-produk yang rusak, itu pasti kita tarik terus kita ganti gitu. Jadi kita emang selalu berusaha memberikan produk-produk yang terbaik. Ada nggak sih Kak untuk pesan dan kesan terhadap customer Kopi Kopilih selama ini Kak? Kalau untuk pesannya sih, kalau misalnya pertanyaannya apa? Itu yang nomor 14 bukan sih? Iya Kak, pesan dan kesan. Pesan ke customer itu kayak jangan buang sampah gimana? Oh, kalau misalnya kita ke customer sih, kita sebenarnya lebih open ya ke customer. Kalau misalnya customer, biasa kan ada kedai-kedai yang nggak memperbolehkan customer itu untuk bawa makanan dari luar atau mungkin bawa hewan peliharaan atau semacamnya kayak gitu. Kalau kita sih nggak apa-apa, asalkan customer itu punya tanggung jawab. Kayak misalnya mereka bisa order makanan dari luar, mereka buang sendiri, mereka rapiin sendiri. Jadi emang kita kalau customernya emang mau kayak gitu kita ikutin, tapi customernya juga harus ikutin rules dari kita. Nah, terakhir nih Kak, boleh nih kasih tipsnya buat teman-teman yang seusia kita yang mau mendirikan coffee shop gitu. Apa aja sih yang harus diperhatiin pertama kali? Sebenarnya sih kalau mau diperhatiin yang nggak muluk-muluk, pasti harus ada modal, harus tahu pasarnya tuh gimana. Misalnya membuka di daerah sini, kita harus tahu nih daerah ini tuh pasarnya misalnya ada menengah ke atas, menengah ke bawah, atau mereka tuh sukanya lebih ke arah kopi yang kayak gimana sih. Terus juga tempat juga harus diperhatiin. Sebenarnya modal, tempat, sama produknya tuh harus memiliki branding, terus juga bisa dipasarin juga. Itu sih sebenarnya. Baik, jadi itu aja sedikit dari ini co-founder kita, Kopi Kopilih yang ada di Jakarta Pusat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami dan terima kasih ya Kak ya. Terima kasih Kak. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.